Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yang dimana bab 2 itu tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep biaya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu biaya. Jadi dalam dunia akuntansi, biaya didefinisikan sebagai nilai tukar atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat. Jadi biasanya ini itu dalam bentuk barang atau jasa. Jadi biaya seringkali digunakan dalam konteks akuntansi biaya dan manajerial untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi perlu dibedakan antara sistem biaya atau cost dan beban atau expense. Meskipun dalam praktik umum sering digunakan secara bergantian, secara teknis memiliki arti yang berbeda. Yang dimana biaya atau cost, dia itu merupakan pengeluaran yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk kegiatan usaha atau produksi. Jadi biaya ini bisa bersifat tertunda atau deferred seperti persediaan, atau bisa langsung dikapitalisasi. Terus yang selanjutnya beban atau expense. Jadi beban ini adalah biaya yang telah dilakukan dan dikorbankan untuk mendapatkan dalam satu periode akuntansi. Jadi beban ini mencerminkan dalam laporan laba rugi. Contohnya kayak pembelian bahan baku, itu merupakan biaya, namun saat bahan tersebut digunakan dalam produksi, ia menjadi bagian dari harga pokok penjualan dan menjadi beban. Yang kedua yaitu objek biaya, yang dimana objek biaya ini adalah segala sesuatu yang ingin diukur dan dihitung biayanya. Jadi objek biaya ini biasa berupa kayak produk tunggal, terus kelompok produk, proyek, kontak, departemen atau unit organisasi. Jadi fungsi perusahaannya kayak misalnya pemasaran dan produksi. Terus ada segmen pasarnya, bagaimana bentuknya, terus pelanggannya juga seperti apa gitu. Terus selanjutnya, pemilihan objek biaya penting karena akan menentukan metode pengumpulan dan alokasi biaya. Jadi informasi tentang objek biaya ini sering digunakan untuk pemetaan harga, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategi. Terus yang ketiga, di sini saya akan bahas tentang penelusuran atau traceability biaya dari objek biaya. Yang dimana setelah objek biaya ditentukan, langkah berikutnya adalah penelusuran biaya ke objek tersebut. Jadi penelusuran ini dia itu menentukan tingkat keandalan dan objektivitas dari data biaya. Terdapat dua kategori penelusuran, yang dimana ada biaya langsung atau direct costs, yang dimana biaya yang dapat ditelusuri secara langsung dan objektif ke objek biaya tertentu, kayak contohnya adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Terus kedua ada biaya tidak langsung atau indirect costs, yang dimana biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biaya tertentu, sehingga dia itu dapat dialokasikan menggunakan metode tertentu. Contohnya adalah biaya listrik pabrik atau gaji manajer produksi. Namun perlu diketahui bahwa kenyataannya penelusuran biaya tidak sesederhana dua kategori itu. Ada tingkat penelusurannya dari sangat jelas secara fisik hingga yang lebih arbitrer.
Penelusuran fisik langsung, dia itu komponen bahan baku dalam produk. Sedangkan penelusuran empiris, dia itu pengamatan proses produksi seperti pekerjaan tenaga kerja langsung. Terus penelusuran batch atau biaya sedup mesin untuk kelompok produksi tertentu. Terus penelusuran jangka panjang, jadi biaya desain dari awal produk atau pelatihan. Yang dimana ada juga penelusuran proses dan departemen. Biaya ini yang melekat pada proses produksi atau departemen tertentu. Yang terakhir ada penelusuran lokasi, jadi biaya berdasarkan alokasi, ini pabrik atau cabangnya. Terus yang keempat ada penelusuran biaya pada industri jasa, yang dimana dalam industri jasa penelusuran biaya juga penting meskipun tidak ada barang fisik. Misalnya dalam layanan hotel seringkali digunakan biaya tambahan untuk pengiriman makanan ke kamar. Jadi biaya ini dipisahkan dari harga makanan karena dia tuh sulit dialokasikan secara adil ke semua pesanan. Terus penelusuran biaya jasa penting untuk penataan harga layanan, terus ada evaluasi efisiensi dan profitabilitas jasa, terus ada keputusan strategi layanan, atau dia itu menambah atau mengurangi jasa. Materi selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi biaya, yang dimana kita harus mengetahui dulu tujuan dan fungsinya itu apa. Terus sistem informasi perlu kita ketahui, dia itu akuntansi biaya ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengelola untuk melaporkan informasi biaya yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan manajerial. Jadi fungsi utama dari sistem ini adalah yang pertama itu menentukan harga pokok. Yang kedua, menghitung laba per produk, departemen, atau aktivitas. Yang ketiga, itu mengontrol biayanya. Terus yang keempat, dia itu menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Terus yang kelima ada menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Jadi sistem dia ini harus mencerminkan struktur, organisasi perusahaan, dan jenis informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkat manajemen. Terus selanjutnya ada bagan perkiraan, yang dimana bagan perkiraan atau chart of consoles, dia itu adalah daftar sistem dari semua akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Jadi dia ini memiliki ciri-ciri penyusunan bagan perkiraan yang baik. Yang pertama itu dia itu menyediakan informasi maksimal dengan analisis minimal. Yang kedua itu nama akunnya. Jadi dia itu menggambarkan fungsi atau tujuannya, bukan hanya jenis pengeluarannya seperti apa. Terus yang ketiga, dia itu dikelompokkan secara sistematis, kayak seperti aktiva, kewajibannya, modalnya, penjualan, sistem produksi, biaya administrasinya, dan biaya pemasarannya. Jadi ada beberapa contoh pengelompokan nomor akun. Misalnya aktiva lancar kayak 100 sampai 129. Terus kewajiban lancarnya dia tuh 200 sampai 219. Terus ada modalnya, dia itu kayak 250 sampai 299. Penjualannya juga 300 sampai 349. Terus harga pokok penjualannya 400 sampai 499. Overhead pabriknya seperti 500 dan sampai 599. Terus beban administrasinya dia itu tinggi 600 sampai 699. Terus pendapatan atau beban lainnya sampai 700 sampai 899. Jadi penggunaan kode numerik ini memudahkan pengolahan data secara elektronik. Terus selanjutnya ada pemrosesan data elektronik, yang dimana
Sistem pemrosesan data elektronik ini membantu mempercepat dan memperluas kapasitas sistem informasi biaya. Jadi ada fungsi-fungsi utama, dia itu meliputi yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data biaya. Terus yang kedua itu dia mengungkap penyimpanan biaya dari standar. Terus yang ketiga menyajikan simulasi skenario biaya, misalnya perubahan harga bahan baku. Terus yang keempat menghasilkan laporan real time untuk manajer. Jadi dengan sistem ini perusahaan itu dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis, serta dia itu melakukan perencanaan yang lebih akurat. Selanjutnya ada yang namanya materi selanjutnya, yaitu kepekaan terhadap perubahan metode produksi, yang dimana sistem informasi biaya harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam metode produksi. Jadi otomatisasi dan robotik yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung. Just in time atau JIT dia itu mengurangi persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Artinya dia itu sistem biaya ini tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel, modern, dan relevan dengan kondisi perusahaannya. Terus selanjutnya ada materi pengukuran prestasi non keuangan, yang dimana dia itu tidak semua kinerja ini dapat diukur dalam angka uang. Jadi maka dia ini diperlukan ukuran prestasi non keuangan untuk yang dimana yang pertama mengukur efisiensi dan efektivitas proses. Yang kedua, dia itu menggambarkan kinerja operasional yang sesungguhnya. Yang ketiga, memberikan sinyal terhadap keberhasilan strategi perusahaan. Selanjutnya materinya yaitu contoh ukuran non keuangannya. Terus yang pertama ada jumlah unit rusaknya, terus kecepatan proses produksinya, kepuasan pelanggannya, terus lama waktu pengirimannya. Jadi ukuran-ukuran ini sangat relevan terutama dalam sistem just in time dan total quality management atau TQM. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan. Jadi yang pertama ada contohnya, yang saat itu penelusuran biaya langsung dan tidak langsung. Jadi saya bisa mengambil contoh dari PT ABC. Dia itu memproduksi meja dalam memproduksi 1 unit meja, yaitu yang digunakan kayunya. Misalnya kayu bahan bakunya langsung senilai 200.000. Terus tenaga kerja langsungnya dia itu sebesar 150.000. Terus biaya listriknya tidak langsung sebesar 50.000 dibagi untuk 10 unit ya. Jadi maka biaya langsungnya itu kita tambahkan. Jadi 200.000 tambah 150.000 dia itu sama dengan 350. Terus biaya yang tidak langsung per unitnya kita tambah, kita bagi 50 per 100, jadi menghasilkan 500. Terus biaya total per unitnya, jadi 350 tambah 500 menghasilkan 350 rupiah. Terus contoh yang kedua, misalnya ukuran non keuangannya dari PT XYZ kalau tidak salah. Jadi dia itu pengukuran prestasi Departemen Produk berdasarkan pertama tingkat cacat produksinya hanya 0,5%. Terus kecepatan produksinya kayak 10 unit itu dalam per jam. Terus kepuasan pelanggan skor survei 9 dari 10. Jadi ukuran ini dia itu menunjukkan bahwa walaupun biaya produksi meningkat, kualitas dan kepuasan pelanggan ini tetap tinggi. Jadi dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi saya jelaskan, yaitu bahwa konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya merupakan dasar penting dalam akuntansi manajerial. Jadi biaya harus
Jadi biaya ini harus diklasifikasikan dan ditelusuri secara akurat ke objek biaya agar informasi yang dihasilkan relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi yang baik juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manajerial modern, termasuk penyediaan ukuran-ukuran non-keuangan dan mencerminkan kinerja sesungguhnya. Jadi dengan memahami dan menerapkan sistem informasi akuntansi biaya yang baik, jadi perusahaan ini dapat mengontrol biaya secara efisien, meningkatkan kualitas informasi manajemen, serta dia itu mengambil keputusan strategi yang lebih tepat guna mencapai tujuan organisasi dengan keseluruhan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.